Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eglawot. Di video kali ini saya akan memodifikasi mesin bor tangan ini untuk saya jadikan mesin pahat bobok atau tatah bobok ya. Tentunya pahat bobok rakitan. Dan bahan-bahannya yang diperlukan cukup sederhana dari limbah bengkel motor teman-teman ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya apa saja. Ini saya memakai per klep motor, dan ini klep motor Scorpio teman-teman ya, yang bekas saja. Kita potong dengan ukuran panjang 6 cm teman-teman ya. Kita potong, ini sisa potongannya kita buang saja. Dan ini as motor R-King kita potong dengan kepanjangan 14 cm bisa, 13 cm bisa teman-teman ya. Lanjut kita bor 6 mili di bagian sini. Dari ujung ini as tengah 2,5 cm teman-teman ya. Nah, kita bor 6 mili lalu kita drat. Kalau teman-teman tidak mempunyai drat seperti ini, bisa dibor saja, nanti dimasukin besi ya. Kalau ada, lebih baik di drat seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita butuh klaker. Nanti kita belah di sini, kita kasih mur untuk menjepit di sininya teman-teman ya. Kita masukkan di sini. Kita ambil bagian luarnya. Lalu kita butuh klaker ukuran. Sebenarnya ini ukurannya berapa aja bisa teman-teman. Tidak perlu patokan, yang penting diameter luar ini agak sama yang belakang ya. Terus ini penseker ya, penseker motor Scorpio atau bushing. Yang penting ini pas di sini teman-teman ya, pas di as motornya. Bushing roda motor juga bisa. Dan ini kita butuh ukuran panjang 5 cm. Lalu bushing lagi kita potong dengan panjang 1 cm ya teman-teman ya. Jadi nanti ini di sini, ini pernya di sini, terus ini di sini teman-teman ya. Selanjutnya ini besi siku saya potong kelebaran 1 cm, dan ini saya tumpulkan teman-teman ya, seperti ini. Ini panjang 1 cm bisa, 1,5 cm bisa ya. Bahannya cukup itu saja teman-teman. Oh ya, ini besi saya potong miring seperti ini teman-teman ya. Tebal sebelah, nanti kita las di atas klep motor atau katup motornya seperti ini teman-teman. Kita las memakai mesin las. Dan apabila penjelasan saya sedikit belepotan, nanti saya kasih subtitle di bawah videonya ya, supaya teman-teman jelas. Dan ini saya lasin terlebih dahulu. Oh ya, ini satu lagi siku dengan ukuran 3,5 cm, 3,5 cm, panjang 20 cm teman-teman. Kita butuh satu. Dan untuk bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, tolong bantuannya untuk di subscribe supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat rakitan, tukang kayu, atau membuat alat ya, dan tutorial. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga sampean sehat selalu dan murah rezekinya ya.
Langsung saja ke tutorialnya. Ini saya lasin. Nanti kalau sudah jadi saya lasin, saya jelasin lagi ya. Ya teman-teman, ini sesudah kita lasin semua untuk bahan-bahannya yang tadi ya. Dan ada sedikit penambahan di sini teman-teman ya, untuk pegangan. Dan tambahan besi bel di depan untuk penahan besi pahatnya. Dan untuk as motornya tadi saya las seperti ini teman-teman. Tergantung kebutuhan teman-teman pahatnya berapa ya. Ini kalau teman-teman mau mencontoh silahkan untuk pekerjaan kayu yang kasar-kasar ya. Kalau menurut teman-teman ini enggak efektif ya silahkan. Namanya saya juga belajar berkarya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya, bisa dikembangkan dengan teman-teman ya. Langsung saja saya pasang atau saya rakit. Nah, untuk pertama-tama kita masukkan pernya terlebih dahulu di sini teman-teman, di tengah-tengah ini ya. Nah, kita masukkan. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, dimohon untuk berikan saya dukungan dengan cara subscribe dan tekan tombol like-nya ya, supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat rakitan tukang kayu. Dan ini dimasukkan di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah-tengah kelakar seperti ini. Nah, seperti ini kita dorong, lalu kita pasang stangnya atau gagang. Ini bekas stang motor teman-teman, saya potong, saya kasih drat dan saya las ya. Oh ya, ini jangan lupa untuk dikasih penahan seperti ini teman-teman, supaya tidak goyang ke kanan dan ke kiri ya, bisa memakai besi siku. Nah, ini tidak goyang-goyang teman-teman, gunanya tadi. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga panjang umur dan sehat selalu, tentunya murah rezeki. Nah, sesudah ini kita pasang penahan pernya ini. Kita bisa dorong memakai tang ke depan atau memakai obeng ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam mesin bornya teman-teman. Nah, seperti ini kita cari as tengahnya ya. Dan untuk mengencangkan ini kita memakai kunci bornya teman-teman ya, supaya kencang. Kita cari as tengah, lalu kita kencangkan bagian ujung besinya ini supaya kencang ya. Kita kencangkan, harus kencang teman-teman, biar tidak memutar klep motornya atau katup motornya ini. Nah, bila udah kencang kita cari tengahnya teman-teman, supaya tidak mentok ke besi sikunya ya.
baru kita kencangkan bagian belakangnya. Ini tidak perlu memakai bor drill atau bor gede, cukup bor kecil aja cukup teman-teman ya. Dan ini sesudah saya rakit semua teman-teman, seperti ini ya modelnya. Nah, jadi sistemnya dia seperti piston motor maju mundur teman-teman. Nah, mungkin ini untuk pekerjaan yang kasar-kasar, jangan yang halus-halus. Kalau halus-halus saya tidak bisa memprediksinya mau rapi atau tidak ya. Nah, ini seperti ini teman-teman pemutarannya. Lanjut kita coba di media kayunya apakah berhasil atau tidak alat rakitan saya ini. Dan ibarat mau suaranya halus, kita bisa kasih gemuk atau stemplet di bagian tertentu ya, di lubang-lubang tertentu. Langsung saja saya coba di media kayunya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk ngopi tanpa merek dulu supaya pikiran kita tenang, tidak kemerungsung. Ya, kita tes di media kayu langsung ya, apakah berfungsi atau tidak alat rakitan saya ini. Ya, hasilnya lumayan teman-teman untuk pekerjaan kasar ya. Ingat, pekerjaan kasar. Untuk membobok-bobok cowakan-cowakan kunci atau apa ya, daripada kita capek-capek memalu, mending memakai ini aja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri tanpa memesan ke saya. Kalau bisa membuat sendiri saya lebih senang karena ilmu saya berguna untuk teman-teman tentunya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Kalau teman-teman suka, tolong berikan masukan atau berikan tantangan kepada saya untuk membuat alat-alat rakitan apa saja, siapa tahu saya bisa mencobanya ya. Ya, semoga bermanfaat tutorial saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.